Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan satu Arum Puspitasari, 2 Dwi Gumelar, ketiga Salsabila Elga Aldini akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis dan visualisasi data. Dengan tema yang akan kami ambil yaitu analisis dan visualisasi data rata-rata AQI di beberapa negara Asia Tenggara. Next. Nah, latar belakang kami memilih tema tersebut adalah kualitas udara merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Indeks kualitas udara atau Air Quality Index atau AQI digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara berdasarkan konsentrasi berbagai polutan seperti particulate matter, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan ozon. Negara-negara di Asia Tenggara menghadapi tantangan besar terkait kualitas udara. Akibatnya, urbanisasi yang sangat pesat, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan kebakaran hutan yang sering terjadi belakangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan polusi udara di Asia Tenggara semakin menjadi perhatian, terutama dengan meningkatnya insiden kabut asap lintas batas yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, analisis dan visualisasi data rata-rata AQI di beberapa negara Asia Tenggara menjadi penting untuk memahami tren polusi udara, untuk mengidentifikasi pola tertentu, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang telah diterapkan. Next. Nah, tujuan dalam proyek ini adalah pertama, menganalisa tren dan pola rata-rata AQI di beberapa negara Asia Tenggara, membandingkan kualitas udara antar negara Asia Tenggara, mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi AQI, dan tujuan proyek yang lainnya adalah menghasilkan visualisasi data yang inovatif, dan yang terakhir adalah memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas udara. Next. Nah, ruang lingkup di proyek ini adalah pertama cakupan wilayahnya. Cakupan wilayah pada penelitian ini yaitu mencakup beberapa negara di Asia Tenggara. Cakupan waktunya yaitu data yang digunakan adalah mencakup periode tahun 2022 sampai dengan 2025 yang tersedia dalam dataset. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah data yang menggambarkan tingkat polusi udara, tanggal pengembalian data IQI-nya, negaranya, dan status kualitas udaranya. Batasan penelitian ini hanya menggunakan dataset yang tersedia tanpa melakukan pengumpulan data tambahan secara langsung. Kemudian penelitian ini juga tidak mencakup analisis mendalam terhadap faktor penyebab spesifik seperti data cuaca, jumlah kendaraan, atau emisi industri dan prefektur. Mu- Mungkin presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan eh, untuk ke metodologinya, yaitu pemilihan datasetnya ini bersumber dari Kaggle. Eh, Terus tahapan analisis datanya, yang pertama ada pembersihan data, yang kedua yaitu eksplorasi data, yang ketiga visualisasi data, yang keempat yaitu interpretasi hasil. Lalu untuk tools dan teknologi yang digunakan yaitu Python dan Jupyter Notebook. Nah, untuk eksplorasi dataset sendiri itu mencakup ada deskripsi dataset, yaitu ada date, country, status, maupun AKI value. Lalu untuk pembersihan dan pengolahan datanya, yang pertama yaitu menghapus nilai yang hilang. Yang kedua yaitu menstandarkan format tanggal. Yang ketiga yaitu memeriksa duplikasi data. Yang keempat yaitu validasi nilai AQI. Nah, untuk Hmm, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah visualisasi data. Grafik garis berikut adalah tren EKI berdasarkan waktu. Hasil dan temuannya yaitu setiap negara menunjukkan pola yang berbeda dalam fluktuasi EKI. Misalnya, kita mungkin melihat bahwa Brunei Darussalam memiliki data yang lebih stabil, sementara Indonesia dan Thailand menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Beberapa periode tertentu mungkin menunjukkan lonjakan EKI yang signifikan.
Lonjakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebakaran hutan, polusi industri, atau kondisi cuaca tertentu. Berikutnya adalah grafik batang. Visualisasi ini menunjukkan perbandingan rata-rata IKI per negara. Hasil dan temuannya yaitu hasil dari visualisasi ini menunjukkan negara mana yang memiliki kualitas udara terbaik dan terburuk. Misalnya, Brunei Darussalam cenderung memiliki nilai AQI yang lebih rendah, menunjukkan kualitas udara yang lebih baik dibandingkan negara lain. Sebaliknya, Indonesia dan Thailand mungkin menunjukkan rata-rata AQI yang lebih tinggi, mengindikasikan kualitas udara yang lebih buruk. Fluktuasi yang lebih besar dalam nilai AQI di negara-negara ini juga dapat terlihat, menunjukkan bahwa kualitas udara mereka lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dalam implementasi. Kelebihannya yaitu data real-time memungkinkan pemantauan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi kualitas udara, sehingga tindakan mitigasi dapat diambil dengan cepat jika terjadi lonjakan polusi. Yang kedua, visualisasi interaktif seperti grafik garis dan diagram batang memudahkan pengguna untuk memahami pola dan distribusi AQI. Dengan visualisasi yang jelas, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi tren, perbandingan antar negara, dan kategori kualitas udara. Yang ketiga, pembersihan data yang efektif. Proses pembersihan data yang dilakukan seperti menghapus nilai yang hilang dan memeriksa duplikasi, meningkatkan kualitas dan akurasi data yang digunakan dalam analisis. Data yang bersih dan terstandarisasi memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan dan valid. Lalu kekurangannya. Meskipun dataset memberikan informasi tentang nilai AQI, data ini mungkin tidak mencakup semua faktor yang mempengaruhi kualitas udara, seperti kondisi cuaca, arah angin, dan sumber polusi spesifik. Lalu dataset yang hanya mencakup informasi pada tingkat negara membuatnya sulit untuk melakukan analisis yang lebih mendalam pada tingkat kota atau daerah. Kualitas udara dapat bervariasi secara signifikan dalam satu negara. Lalu tanpa data historis yang cukup, sulit untuk melakukan analisis tren jangka panjang yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kualitas udara telah berubah seiring waktu dan apa faktor yang mungkin berkontribusi pada perubahan tersebut. Saran pengembangan lebih lanjut. Untuk meningkatkan kualitas analisis di masa depan, beberapa saran berikut dapat diterapkan. Yang pertama, menambahkan lebih banyak variabel seperti data cuaca, kecepatan angin, dan kelembapan untuk melihat hubungan lebih dalam dengan AQI. Yang kedua, menggunakan data per kota agar bisa menganalisis daerah dengan tingkat polusi yang lebih spesifik. Yang ketiga, menganalisis korelasi dengan peristiwa lingkungan seperti kebakaran hutan atau kebijakan emisi kendaraan. Lalu yang terakhir, membuat model prediksi. AKA menggunakan metode machine learning untuk memperkirakan kualitas udara di masa depan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.